Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya kita masih dapat diberi kesehatan untuk melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Yang saya hormati Bapak Arif Ekontoro selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi Kehutanan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gary dari kelas SHTIB jurusan Kehutanan dengan nomor induk mahasiswa 21347. Pada pagi hari ini saya akan mengikuti ujian mata kuliah Teknologi Informasi Kehutanan dengan menjawab soal ujian yang akan direkam dalam bentuk video yang kemudian akan di-upload di YouTube. Pada pertanyaan yang pertama antara lain yaitu jelaskan penginderaan jarak jauh sistem UAV. Sebelum kita berbicara tentang penginderaan jarak jauh sistem UAV, kita harus memahami apa itu konsep penginderaan jarak jauh. Konsep penginderaan jarak jauh adalah suatu gambaran pada permukaan bumi yang direkam oleh sensor kamera yang terdapat pada satelit penginderaan jarak jauh yang mengorbit bumi dan direkam dalam bentuk image atau gambar. Nah, jika penginderaan jarak jauh sistem UAV atau Unmanned Aerial Vehicle adalah suatu gambaran permukaan bumi yang direkam oleh sensor kamera yang dibawa oleh kendaraan udara yang berbentuk aerodinamis dan didukung oleh tenaga tertentu. Serta kendaraan udara ini dapat terbang tanpa awak dan dapat dikendalikan dengan pengendalian jarak jauh. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu jelaskan konsep dasar warna pada gelombang visible dan berapa panjang gelombangnya, serta bagaimana jika dicampurkan antar warna. Dasar warna pada gelombang visible adalah penangkapan warna yang ditangkap oleh gelombang visible atau cahaya yang dapat ditangkap oleh mata manusia. Pada umumnya, mata manusia dapat menangkap cahaya dengan panjang gelombang 400-700 nanometer. Meskipun ada beberapa orang yang dapat menangkap cahaya dengan panjang gelombang 380-700 nanometer. Gelombang visible terdiri dari 3 saluran gelombang, yaitu gelombang biru dengan panjang gelombang 0,4-0,5 mikron, gelombang hijau dengan panjang gelombang 0,5-0,6 mikron, dan yang terakhir itu gelombang merah dengan panjang gelombang 0,6-0,7 mikron. Nah, jika ketiga gelombang antara gelombang biru, gelombang hijau, dan gelombang merah dicampurkan antar warna, maka akan menghasilkan citra berwarna atau pada indera jarak jauh itu disebut sebagai citra multispektral. Dengan menggunakan citra multispektral, foto yang ditangkap oleh citra multispektral ini sesuai dengan apa yang kita lihat dengan mata kita sendiri. Contohnya, penampakan sebuah gedung yang ditangkap oleh citra multispektral sama dengan penampakan sebuah gedung yang dilihat dengan mata kita sendiri. Setelah itu, pertanyaan selanjutnya yaitu salah satu aplikasi ICT di kehutanan adalah remote sensing. Buatlah rancangan penelitian yang berbasis remote sensing pada bidang kehutanan. Lalu, lengkapi rancangan penelitian tersebut dengan judul, latar belakang, tujuan, metode, dan hasil yang diharapkan. Nah, judul dari rancangan penelitian saya yaitu penginderaan jarak jauh untuk menghitung biomasa hutan. Latar belakang dari rancangan penelitian saya yaitu dalam memanfaatkan dan mengelola hutan telah menyebabkan terjadinya degradasi dan deforestasi hutan. Salah satu contohnya yaitu eksploitasi hutan secara besar-besaran merupakan salah satu faktor yang mempercepat terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Seperti yang kita ketahui bersama, deforestasi menyumbangkan 20% emisi gas rumah kaca. Nah, emisi gas rumah kaca ini merupakan salah satu faktor yang mempercepat terjadinya perubahan iklim. Indonesia sendiri merupakan negara yang peduli terhadap pencegahan perubahan iklim. Untuk mencegah perubahan iklim, Indonesia perlu mengetahui berapa jumlah karbon yang teremisi atau terserap oleh berbagai sumber, termasuk untuk penggunaan lahan. Oleh karena itu, Indonesia menggunakan aplikasi penginderaan jarak jauh untuk menghitung biomasa dan cadangan karbon yang ada di dalam hutan. Beberapa jenis citra satelit yang sering digunakan untuk menghitung biomasa hutan antara lain Alpha dan Kuiper. Selain itu, parameter citra satelit yang digunakan untuk proses pendugaan biomasa yaitu indeks vegetasi. Nah, dalam rancangan penelitian kali ini menggunakan salah satu indeks vegetasi dalam proses pendugaan biomasa yaitu NDVI. NDVI ini merupakan singkatan dari Normalized Difference Vegetation Index. Tujuan dari rancangan penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi mengenai pemanfaatan penginderaan jarak jauh dalam rangka untuk menghitung biomasa hutan. Metode dalam rancangan penelitian ini yaitu nilai NDVI berfungsi dalam klasifikasi tutupan lahan atau kerapatan tegakan saat penentuan lokasi plot. Contoh pengukuran biomasa di lapangan.
Pendugaan biomasa dengan kombinasi pengukuran biomasa di lapangan dan penginderaan jarak jauh melalui beberapa tahapan, antara lain yaitu pertama itu pengumpulan data citra satelit yang berkaitan dengan koreksi citra, klasifikasi penutupan lahan dan kedapatan tegakan, serta penentuan plot contoh di citra. Dan yang kedua itu ada pengumpulan data lapangan yang dilakukan pada plot contoh yang telah dibuat di atas citra. Yang ketiga itu perhitungan biomasa yang biasanya dilakukan dengan persamaan alometrik. Dan yang keempat itu penyusunan model. Beberapa model disusun dengan korelasi antara nilai biomasa hasil pengukuran di lapangan dengan digital number pada citra satelit. Kelima itu ada pemilihan model, dan yang terakhir itu ada verifikasi model, yaitu untuk membandingkan hasil pengukuran dengan menggunakan model terpilih dengan hasil pengukuran di lapangan dengan persamaan alometrik. Nah, itulah beberapa proses tahapan dalam pendugaan biomasa dengan kombinasi pengukuran di lapangan dan penginderaan jarak jauh. Kemudian hasil yang diharapkan dalam penggunaan penginderaan jarak jauh untuk menghitung biomasa hutan ini yaitu untuk mempermudah pekerjaan lapangan, di mana kita dapat merekam suatu kondisi di suatu lokasi yang sangat sulit untuk dijangkau. Kemudian kita dapat memperoleh data yang cukup lengkap dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian kita juga dapat melakukan pemantauan pada suatu lokasi yang sama secara berkala. Mungkin begitu saja rancangan penelitian yang berbasis remote sensing di bidang kehutanan yang telah saya buat. Apabila ada salah kata dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf. Atas waktu dan perhatian Bapak, saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.